Eh, Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Taufik dengan NRP 6032232034 beserta Pak Muhammad Zulfan Abil Habi dengan NRP 6032232063. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil paper review kami terkait Implementing Open Innovation Concept in Social Business. Untuk sumbernya sendiri sudah tertera dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU, beserta Profesor Dr. Insinyur Triwijaya, Magister Engineering. Boleh dilanjut ke slide berikutnya, Pak Habib. Untuk overview-nya, penelitian ini kami adakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dalam layanan utilitas listrik dengan menerapkan metode QFD, yaitu Quality Function Deployment. QFD ini sendiri membantu perusahaan dalam memahami dan memprioritaskan bagaimana kebutuhan pelanggan atau voice of customer, serta memetakan solusi teknis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan menggunakan House of Quality, penelitian mengidentifikasi hubungan antara kebutuhan pelanggan dan spesifikasi teknis. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner. Bisa dilanjut, Bapak? Selanjutnya terkait dengan pendahuluan. Perusahaan di sektor listrik menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga bahan bakar, peningkatan permintaan, dan persaingan global. Kepuasan pelanggan menjadi kunci kelangsungan hidup perusahaan, mendorong perlunya perencanaan yang baik dan adopsi teknologi baru untuk meningkatkan produksi dan distribusi. QFD kami perkenalkan sebagai metode untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah pelanggan serta menerjemahkan kebutuhan mereka ke dalam spesifikasi teknis. Dengan menggunakan HOQ atau House of Quality, perusahaan dapat menyesuaikan operasi berdasarkan kebutuhan pelanggan yang dikategorikan dalam 3 jenis. Yang pertama ada kebutuhan yang diharapkan, terungkap, dan menyenangkan, sehingga meningkatkan pemahaman, mempercepat pengembangan, dan meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya. Lalu, penelitian ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, penelitian ini mengembangkan kerangka kerja berbasis QFD untuk perusahaan utilitas di negara berkembang, seperti Pakistan, guna mengatasi masalah pemadaman listrik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, tujuan penelitian ini berfokus pada transisi dari model monopoli ke model kompetisi grosir di sektor listrik, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Dengan tentunya menggunakan manfaat metode QFD. Lalu kami di sini memiliki beberapa tinjauan pustaka, seperti definisi dan fungsi QFD, House of Quality atau HOQ, aplikasi QFD di berbagai sektor, penerapan QFD di layanan utilitas, serta model liberalisasi pasar listrik. Lalu untuk tinjauan pustaka, yang pertama yaitu kebutuhan pelanggan. Watts. 13 kebutuhan pelanggan diidentifikasi melalui wawancara dan kuesioner semi terstruktur. Selanjutnya ada matriks hubungan, di mana matriks hubungan dalam QFD menunjukkan tingkat hubungan antara setiap kebutuhan pelanggan dan solusi teknis. Yang ketiga ada matrik teknis. Matrik teknis memprioritaskan solusi teknis berdasarkan bobot yang diperoleh oleh dan matriks hubungan. Selanjutnya ada solusi teknis yaitu house. Solusi teknis ini dirancang untuk memenuhi watts yang diinginkan pelanggan. Selanjutnya ada matriks korelasi, yaitu mengukur hubungan antara solusi teknis dengan solusi teknis lainnya. Serta yang terakhir yaitu matriks perencanaan. Matriks perencanaan membantu perusahaan mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengimplementasikan solusi teknis. Selanjutnya. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama sifat penelitian. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur. Selanjutnya ada alat analisis, yaitu regresi linear sederhana dan Minitab software. Serta yang terakhir ada sumber data, yaitu data primer dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dan data sekunder, yaitu dikumpulkan melalui tinjauan literatur. Lalu tahapan penelitian. Yang pertama ada memahami QFD untuk layanan utilitas. Kedua, pemilihan perusahaan kasus. Ketiga, identifikasi kebutuhan pelanggan. 4, identifikasi solusi teknis. Kelima, penyusunan matriks hubungan dan matriks korelasi. Keenam, prioritas solusi teknis. Dan yang terakhir ada pengembangan kerangka QFD.
Untuk studi case pada case kami kali ini yaitu berfokus pada Islamabad Electric Supply Corporation yang merupakan perusahaan layanan utilitas di Islamabad, Pakistan. IESCO didirikan pada tahun 1998 sebagai bagian dari restrukturasi sektor tenaga listrik di Pakistan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan listrik di wilayah Punjab dan Kashmir. Tujuan utama IESCO ada 4, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi kehilangan daya, meningkatkan pendapatan, dan mengatasi masalah korupsi. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Pak Habi. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya Pak Zaki Altaufik. Sini saya akan melanjutkan penjelasan eh, pada pembahasan kali ini, di mana yang pertama adalah permasalahan utama pelanggan. Permasalahan utama pelanggan yang dihadapi oleh ISCO adalah pemadaman listrik terencana dan tak terencana. Dalam penelitian ini, kebutuhan pelanggan dianalisis melalui kuesioner dengan 83 responden. Dari wawancara ini diidentifikasi 13 kebutuhan pelanggan utama, termasuk pemasangan pemeteran yang cepat, pasokan listrik yang tidak terganggu, dan sistem penagihan yang adil. Baik, yang pertama, yang selanjutnya adalah kerangka Quality Function Deployment atau QFD, di mana pada tabel yang ditunjuk pada slide ini, di mana ada watts atau kebutuhan pelanggan, pengajuan pemasangan meteran listrik melalui internet 81% dengan rata-rata kepuasan dan bobot 43. Waktu pemasangan meteran minimal jika terjadi kerusakan 47%, bobot 43. Pembacaan meteran yang akurat 51% dengan bobot 34. Pasokan listrik tanpa gangguan 87%, bobot 34. Selanjutnya pada solusi teknis house. Penggunaan meteran statis baru yang lebih akurat untuk memastikan pembacaan meteran yang tepat. Lalu penerapan sistem ERP atau SAP untuk meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Ketiga, mengadopsi teknologi untuk mendukung inovasi dalam pelayanan. Lalu penyediaan layanan melalui internet, telepon, dan SMS untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai gangguan atau pemutusan listrik. Lalu selanjutnya, matriks hubungan antara watts and house. Baik, pada KFD matrix pada gambar yang ditujukan eh, pada paper ini, di mana 9 menunjukkan hubungan yang kuat, 3 menunjukkan hubungan yang sedang, 1 menunjukkan hubungan yang lemah, 0 berarti tidak ada hubungan. Lalu pada matriks korelasi atau solusi teknis, positif kuat, positif, negatif, atau negatif kuat. Selanjutnya, kerangka Quality Function Deployment QFD. Pada gambar 1, House of Quality, Watch Voice of Customer di sisi kiri, House Technical Solution di atas, matriks hubungan di tengah untuk menunjukkan kekuatan hubungan antara Watch and House. Korelasi antara host di bagian atas untuk menunjukkan bagaimana solusi teknis saling mempengaruhi. Lalu pada model Kanu yang di yang tertera pada paper kali ini yaitu expected requirement, kebutuhan dasar yang diharapkan pelanggan, tetapi ketidakhadirannya menyebabkan ketidakpuasan. Expose requirement, kebutuhan nyata pelanggan yang diidentifikasi melalui survei atau wawancara. Lalu exciting requirement, kebutuhan yang tidak dinyatakan secara langsung oleh pelanggan, tetapi ketika terpenuhi dapat memberikan kepuasan yang luar biasa. Selanjutnya ialah gambar framework KFD untuk layanan utilitas.
Gambar ini menunjukkan kerangka kerja HFD yang dikembangkan dalam 3 lapisan berdasarkan pentingnya solusi teknis. Lapisan dalam mencakup solusi teknis yang paling penting, seperti pengadopsi teknologi baru. Lapisan tengah mencakup solusi yang berkorelasi positif dengan lapisan dalam, seperti layanan pelanggan yang efektif. Lapisan luar berisi solusi teknis yang memiliki hubungan positif kuat dengan solusi di lapisan tengah, seperti pemasaran online. Baik, eh, berikutnya ialah kesimpulan. Identifikasi kebutuhan pelanggan. Ditemukan 13 kebutuhan utama pelanggan seperti pemasangan meteran online, pembacaan meteran yang akurat, pasokan listrik stabil, dan sistem penagihan yang adil. Solusi teknis, ISCO mengusul solusi teknis dengan adopsi teknologi baru sebagai prioritas utama. House of Quality. Matrix memetakan hubungan kebutuhan pelanggan dengan solusi teknis. Lalu prioritas solusi. Adopsi teknologi baru menjadi prioritas utama, diikuti peningkatan layanan pelanggan yang baik dan pengembangan karyawan. Lalu, framework KFD. Framework terdiri dari 3 lapisan dengan teknologi baru sebagai solusi paling penting. Saran, implementasi bertahap teknologi baru. Mulailah dengan proyek percontohan untuk menguji efektivitas teknologi baru, seperti meteran statis yang lebih akurat dan sistem pengolahan berbasis teknologi. Yang kedua, peningkatan pelatihan karyawan. Program pelatihan dan insentif diperlukan untuk mendukung adopsi teknologi baru dan meningkatkan layanan pelanggan serta motivasi karyawan. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur digital. Perluasan layanan digital seperti aplikasi meteran dan informasi pemadaman akan meningkatkan kenyamanan dan transparansi layanan. Lalu peningkatan komunikasi dengan pelanggan. Gunakan aplikasi seluler, email, dan SMS untuk memberikan informasi lebih baik tentang pemadaman listrik. Lalu evaluasi berkala framework HFD. Framework perlu diperbarui sesuai perubahan kebutuhan pelanggan dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, kolaborasi dengan pemerintah. Bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengadopsi kebijakan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Mungkin bisa saya alihkan lagi ke Pak Zaki Altaufik. Mungkin sekian yang dapat kami berikan terkait dengan presentasi kami pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini stop ini Ya, gimana? Stop stop record. share di bawah. Stop record juga di bawah.